Terhormat bapak-bapak, ibu-ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Pada hari Selasa, tanggal 25 Oktober tahun 2022 ini, saya akan mengomentari wanita bercadar masuk ke Istana Negara bawa pistol. Seorang wanita bercadar masuk ke Istana Negara bawa senjata api. Sempat wanita bercadar tersebut menodongkan senjatanya kepada pengawal presiden, lalu dilumpuhkan. Sekarang ditahan kepolisian. Tujuan masuk ke Istana Presiden diduga ingin membunuh Presiden Joko Widodo, diduga terkait pendeklarasian Anies Baswedan selaku pendukung garis keras HTI dan khilafah. Karena kalau Presiden Joko Widodo mati, tidak ada lagi yang menghalangi Anies Baswedan calon presiden selaku pendukung garis keras. Karena yang dianggap menghalangi Anies Baswedan dideklarasikan calon presiden oleh Suryo Paloh sebagai Ketua Umum Partai Nasdem, sampai Suryo Paloh dan Anies Baswedan diusir dari Istana Negara oleh Presiden Joko Widodo yang dianggap mengkhianati ideologi Partai Nasdem yang nasionalis dan demokratis. Dan sekarang hubungan Suryo Paloh dengan Anies Baswedan sudah tidak baik lagi. Wanita berjilbab diduga pendukung berat Anies Baswedan untuk memuluskan Anies Baswedan menjadi Presiden RI. Semua kelompok berjubah putih termasuk Rizik Syihab dan Novel Baswedan pendukung Anies Baswedan, dan ada kata sepakat antara Anies Baswedan dengan Rizik Syihab. Satu komando memenangkan Anies Baswedan jadi Presiden RI. Diduga wanita berjilbab tersebut dibayar para bohir untuk menghabisi Presiden Joko Widodo. Polisi agar memeriksa wanita bercadar soal identitasnya, terutama pada apa tujuannya memasuki Istana Negara dan siapa bohirnya. Harapan saya Pas Pampres memperketat penjagaan Presiden Joko Widodo kemana pergi bertugas, mengingat saat ini sudah memasuki tahun politik, bisa timbul masalah yang tidak diharapkan terkait soal calon mencalonkan Presiden RI. Seorang wanita bercadar masuk ke Istana Negara bawa senjata api. Apa tujuannya masuk ke Istana Negara kita belum tahu, karena dia masih diselidiki oleh kepolisian. Sempat wanita bercadar tersebut menodongkan senjatanya kepada Pas Pampres, lalu dilumpuhkan, sekarang ditahan di kepolisian. Tujuan masuk ke Istana Negara Presiden diduga ingin membunuh Presiden Joko Widodo, diduga terkait pendeklarasian Anies Baswedan selaku pendukung garis keras HTI dan khilafah. Karena kalau Presiden Joko Widodo mati, tidak ada lagi yang menghalangi Anies Baswedan mencalonkan diri sebagai presiden selaku pendukung garis keras. Karena yang dianggap menghalangi Anies Baswedan dideklarasikan calon presiden oleh Suryo Paloh sebagai Ketua Umum Partai Nasdem, sampai Suryo Paloh dan Anies Baswedan diusir dari Istana Negara oleh Presiden Joko Widodo yang dianggap mengkhianati ideologi Partai Nasdem yang nasionalis dan demokrasi. Jadi karena yang dianggap menghalangi Anies Baswedan dideklarasikan calon presiden oleh Suryo Paloh sebagai Ketua Umum Partai Nasdem, sampai Suryo Paloh dan Anies Baswedan diusir dari Istana Negara oleh Presiden Joko Widodo yang dianggap mengkhianati ideologi Partai Nasdem yang nasionalis dan demokrasi. Dan sekarang hubungan Suryo Paloh dengan Anies Baswedan sudah tidak baik lagi. Wanita berjilbab diduga pendukung berat Anies Baswedan untuk memuluskan Anies Baswedan menjadi Presiden RI. Semua kelompok berjubah putih termasuk Rizik Syihab dan Novel Baswedan pendukung Anies Baswedan,
dan ada kata sepakat antara Anies Baswedan dengan Rizik Syihab, satu komando memenangkan Anies Baswedan jadi Presiden RI. Diduga wanita berjilbab tersebut dibayar para bogir untuk menghabisi Presiden Joko Widodo. Polisi agar memeriksa wanita bercadar soal identitasnya, terutama apa tujuannya dan juga masuk ke istana negara dan siapa bogirnya, apakah ada yang membayarnya atau tidak. Harapan saya, Pas Pampres memperketat penjagaan Presiden Joko Widodo kemana pergi bertugas. Mengingat saat ini sudah memasuki tahun politik, bisa timbul masalah yang tidak diharapkan terkait soal mencalonkan Presiden RI. Karena dalam sekarang ini banyak sekarang mencalonkan calon presiden, sehingga diantara itu banyak nanti akan timbul permasalahan-permasalahan di lapangan, sehingga perlu hati-hati dan presiden perlu lebih hati-hati bertugas melaksanakan tugasnya dan juga mendekat kepada masyarakat, harus menjaga jarak, jangan sampai nanti ditembak dari jarak dekat pada saat dia melaksanakan tugasnya di lapangan. Makanya jadi harapan saya Pas Pampres memperketat penjagaan Presiden Joko Widodo kemana pergi bertugas. Mengingat saat ini sudah memasuki tahun politik, bisa timbul masalah yang tidak diharapkan terkait soal mencalonkan Presiden RI. Sekian dan terima kasih.